Halo Sobat GM, bertemu lagi dengan Kak Ayu Fiatri, salah satu mentor bahasa Indonesia di TPB Gajah Mada. Kali ini kakak akan membahas mengenai teks pidato persuasi. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Materi kali ini kita akan membahas mengenai teks pidato persuasi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian teks pidato persuasif. Di sini kakak membagi menjadi dua. Yang pertama pidato dan yang kedua persuasif. Nah, pidato di sini adalah penyampaian informasi atau gagasan di depan umum. Contoh pidato bisa kalian dengarkan ketika upacara. Nah, pada saat upacara pasti kalian pernah mendengarkan pidato Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu merupakan salah satu contoh pidato. Kemudian, persuasif di sini adalah mengajak atau mempengaruhi. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa teks pidato persuasif adalah teks yang berisi informasi atau gagasan yang disampaikan di depan umum, yang tujuannya mengajak atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pidato persuasif. Metode pidato dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode serta-merta atau spontanitas dan bisa juga disebut dengan metode impromptu. Metode ini biasanya itu tanpa dilakukan persiapan terlebih dahulu. Kenapa kok seperti itu? Karena biasanya itu metode ini dipakai atau digunakan pada saat situasi dan kondisi yang mendadak. Kemudian yang nomor 2 itu metode menghafal. Metode ini dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Kemudian ketika sebelum penyampaian pidato, biasanya itu si pembicara itu harus menghafalkan terlebih dahulu naskahnya. Kemudian yang ketiga ini adalah metode naskah. Metode naskah ini biasanya dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Kemudian ketika si pembicara berpidato, biasanya itu dia membaca naskah yang sudah dipersiapkan. Kemudian yang keempat itu ada metode extemporan. Metode extemporan ini dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Kemudian ketika penyampaian pidatonya, kalau metode ini mengandalkan garis besar naskah yang sudah dipersiapkan. Seperti itu. Kita akan membahas mengenai struktur teks pidato persuasif. Nah, di sini strukturnya ada 2 versi. Versi yang pertama, struktur teks pidato persuasif. Yang pertama ada pembukaan. Kemudian yang kedua ada isi pidato. Dan yang ketiga itu ada penutup pidato. Kemudian versi yang kedua, struktur teks pidato persuasif. Yang pertama ada pernyataan posisi. Yang kedua ada tahap argumen. Kemudian yang ketiga penguatan pernyataan posisi. Selanjutnya pembahasan. Untuk versi pertama, struktur teks pidato persuasif. Yang pertama ada pembukaan. Dalam pembukaan terdapat salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian ada ucapan penghormatan. Contohnya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, yang saya hormati para tamu undangan, yang berbahagia teman-teman seangkatan saya kelas 9 dan adik-adik kelas yang saya banggakan. Kemudian ada ucapan syukur. Contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai pada detik ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat menghadiri dan berkumpul di acara yang berbahagia ini. Yang kedua ada isi pidato. Pada bagian isi ini, orator akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai apa yang akan disampaikannya kepada para pendengar. Kemudian yang ketiga ada penutup pidato, yang isinya ada kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Kemudian ada permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Yang terakhir ada salam penutup. Untuk versi kedua, struktur teks pidato persuasif yang pertama ada pernyataan posisi. Pernyataan posisi adalah pendapat atau sudut pandang yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Yang kedua ada tahap argumen. Tahap argumen memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Kemudian yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi yaitu simpulan yang memperkuat pandangan si pengarang. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Kita baca terlebih dahulu soalnya ya. Kalimat persuasif dalam kutipan pidato tersebut yang sesuai dengan topik ditunjukkan pada nomor. Selanjutnya, kita baca teksnya terlebih dahulu ya. 1. Saudara, data yang dikeluarkan US National Library menyebutkan kanker usus menempati urutan kedua penyebab kematian. Sedangkan di Indonesia, dari RSCM Jakarta menyebutkan setiap tahun menerima 50 pasien baru penderita kanker usus. 2. Kanker usus terjadi karena transit makanan dalam usus besar dalam waktu yang lama dan ditandai oleh buang air besar tidak setiap hari. 3. Hal ini akan menyebabkan zat karsinogenetik atau penyebab kanker dalam makanan mengendap pada dinding usus sehingga memicu pertumbuhan kanker. 4. Guna mencegah kanker usus, sebaiknya kita mengubah pola makan dari yang banyak mengandung lemak menjadi makanan yang kaya serat. 5. Penuhilah kebutuhan serat Anda dari sayur-sayuran dan buah-buahan segar agar badan segar dan sehat. Jawabannya adalah D. Ya, betul sekali. Jadi, kalimat persuasif yang sesuai pada kutipan pidato tersebut terdapat pada nomor 4 dan nomor 5. Sedangkan kalimat nomor 1, 2, 3 bukan termasuk kalimat persuasif. Halo sahabat GM, semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.